Oke, assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nih kali ini gua mau review motor Beat gua yang udah beberapa lama ini jarang muncul ya, jarang update ya karena kesibukan di dunia kerja. Jadi ini konsepnya hari ini mau review aja apa-apa aja yang udah gua tambahin, yang udah gua ganti di motor Beat Deluxe 2020. Oke. Nah, ya, yang pertama gue cuma nambahin stiker aja kayak begini, stiker biasa, cuma buat variasi aja. Nah, ini juga harganya murah-murah ya, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Oke, stikernya, terus juga pasang karet handle untuk di remnya. Nah, lalu setelah tadi stiker sama karet handle rem, gue juga ganti shock. Ini shocknya DBS, tapi dia modelnya kayak model kopi ISS gitu. Cuman kalau untuk ISS nya modelnya gue lupa, tapi ini modelnya ya shocknya DBS. Nah, ini ukurannya 310 mm. Nah, dari pertama kali beli sampai sekarang ini masih bagus ya, ini masih enak, masih empuk. Terus juga olinya juga nggak bocor, masih bersih, nggak ada yang rembes. Cuma ya namanya shock, selain yang ori-ori kayak ISS atau Olins atau yang lain-lain, ini ya tahu sendirilah kualitasnya kayak gimana. Cuman ini enak kok, enak, empuk juga, kalau nggak jeduk juga. Dan waktu pasangnya ini nggak nyoak body nih, ini nggak ada yang dicoak, ini kena sedikit karena kalau dipakai boncengan, nah ini tuh kena ke sini, jadi ya agak kekletek dikit lah di situ. Jadi pas pasangnya ini bener-bener nggak perlu dicoak, tinggal plug and play. Nah, untuk video pemasangannya aku taruh linknya di deskripsi, kalau nggak di tombol di atas ya. Oke, lanjut. Habis ganti shock, gue langsung ini repaint velg. Ini repaint velgnya gue repaint di Bekasi, di Surya Painting namanya, nama bengkelnya. Ini bener-bener dia spesialis cat velg motor atau mobil. Nah, ini juga udah lama banget ya gue ngecatnya, dan ini warnanya masih bener-bener bagus, masih mengkilat. Masih mengkilat banget, nggak ada cacat sama sekali. Ini masih keren. Kalau yang belakang masih halus banget. Setelah cat velg, gue juga ganti ini nih, mud flap. Ini Hayai Desu asli original. Harganya kalau nggak salah 30 ribuan. Ini bentuknya kayak gini, nutup juga ya, bagus. Oke, lanjut. Setelah tadi mud flap, gue langsung pasang ini dan tambahin hidrolik di jok supaya kebukanya otomatis kayak begini. Nah, jadi gitu mekanismenya. Dan ini masih awet ya, sampai sekarang masih oke. Masih awet ininya, cuman ya karena dicuci aja, kena air jadi berkarat. Nah, cuman ada kendala kalau misalkan kita pakai hidrolik kayak gini sebelah, itu nanti begitu ditutup, nah ini agak keangkat nih, tuh agak bolong, malah bisa nembus sampai sana. Ini aja nih kelemahannya nih, yang sebelah kanan dia agak ngangkat, tapi kalau yang sebelah kiri dia agak cukup ketutup, cuma yang kanan aja agak ngangkat tuh. Harusnya normalnya ini ya, ini normal sih karena tekanan dari hidroliknya emang gede gitu guys. Lanjut, habis itu gue pasang visor. Ini visornya Beatpop, visornya Beatpop. Aku coba pasang di sini, ternyata pas, posisinya bagus, pas.
Ya, memang kalau mau lebih kuat lagi sih ininya dibolongin, tanam bautnya ke dalam. Cuma ini aku cuman pakai double tip aja biasa. Jadi kalau look dari sini kayak gini. Nah, ini visornya visor Bitpop. Setelah itu gue juga ganti spion jalu atau spion bar end. Begini ya, tuh bentuknya ini lagi banyak juga sih yang sekarang pada pasang spion jalu kayak gini. Ini aman kok, aku juga kerjanya di perkotaan gitu. Kalau masalah aman gak aman di jalan, selama aku pakai ini masih aman, pakai spion jalu kayak gini. Yang penting tetap 2 kacanya. Oke, lanjut. Gue juga udah ganti flasher karena supaya gue bisa pasang ini fitur lampu hazard di sini. Nah, jadi flashernya gue ganti pakai flasher yang variasi CR7. Jadi ini tetap normal fungsinya. Jadi kalau di ke kanan dia tetap nyala di sini dan nyalanya sebelahnya mati. Nah, untuk hazardnya ini bisa gini, mekanismenya ke kanan dulu atau ke kiri, langsung ke kiri. Sini juga kedip. Nah, tuh dua-duanya juga kedip. Tuh. Gak harus ke kanan dulu, jadi ke kiri ke kanan juga sama aja. Tuh. Ya, jadi gitu. Kalau mau pada pasang hazard, ini wajib saklarnya juga saklar hazard yang ada tandanya gini. Ini harganya murah, cuma Rp5.000 kalau nggak salah. Nanti link-linknya aku taruh di deskripsi ya. Sama flashernya itu juga murah, 10 ribuan. Dan pemasangannya udah nanti aku taruh linknya di deskripsi juga, atau bisa klik yang di atas. Oke, jadi gitu untuk lampu hazard. Oke, lanjut. Habis itu gue langsung ganti ini juga nih, knalpot. Ini ori Proliner punya, cuman ya karena udah kemakan waktu jadinya begini nih, agak jadi ngeletek gini nih. Ini karena kepanasan, kena hujan juga, jadi ngeletek kayak gini nih. Kalau dari look sih emang agak ngeganggu ya, tapi ini asli. Ini ada embossannya di sini di dalam. Nah itu tuh, nah itu, ini ori. Aku beli harganya 430.000. Dan ini juga plug and play ya, langsung, gak perlu nambah hal lagi. Ininya juga pakai yang stainless, bukan yang Blue Moon, bukan yang pelangi. Yang stainless biasanya ini juga udah kemakan waktu, makanya kelihatan berkarat gini. Oke. Nah, oh ya, untuk knalpotnya juga ini suaranya juga adem ya, nggak terlalu berisik. Dibawa ke kota pun, aku kerja di kota pun masih aman. Jadi kalau suaranya langsam itu kayak gini. Kalau ada di geber dikit, kalau agak digeber agak baliknya juga enak ya, nggak ember. Jos ini. Sip. Oke, sip. Jadi gitu aja untuk video review kali ini. Kalau dari teman-teman ada saran mau ditambahin apa lagi atau diupdate apa lagi, boleh komen di bawah. Kira-kira kalau gue ini habis modif ini 1 jutaan lah ya, ada.
kayak velg itu harganya 2,5, lalu knalpot tadi 430, spion 80.000, shock belakang 200, ya sejutaan lah kurang lebih, sama stiker-stiker dan aksesoris lainnya termasuk visor dan lain-lain. Oke teman-teman, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Kalau ada saran mau ditambahin apa lagi boleh komen di bawah, atau kalau mau lihat-lihat waktu pemasangannya kayak pasang shock atau pasang knalpot, cek sound knalpot juga, dan pasang-pasang stiker waktu awal-awal itu juga ada videonya ya di sini. Pasang visor, pasang flasher, terus nyobain lampu hazard juga ada. Oke. Sama nanti paling aku mau bikin lagi video buat lebih jelas lagi gimana caranya pasang hazard ini sama flashernya. Oke, thank you ya teman-teman.